Salam. Syukran, terima kasih jazakallahu khairan Pak Haji atas waktu dan tempatnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku jamaah Masjid Baitul Ulum yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan sirah sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Kali ini kita akan membahas seorang sahabat yang populer dan tentunya bahkan banyak anak-anak umat Islam diberi nama dengan nama sahabat ini. Kecerdasannya, ketangkasannya, keperwiraannya menginspirasi banyak sekali umat Islam. Memang kenapa kok nggak dari awal-awal kita bahas? Karena memang kita bicara runtutannya. Karena memang beliau masuk ke Islam itu kira-kira adalah 4 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW. Oleh karenanya inilah pembahasan tentang seorang sahabat yang mulia yang bernama Khalid bin Al-Walid. Huwa Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah Al-Quraisi Al-Makhzum. Khalid ini putra dari Al-Walid. Jadi memang kalau kita lebih populernya Khalid bin Walid. Sebenarnya ada alnya, Pak. Khalid bin Al-Walid. Dengan banyak juga memang kita di Indonesia itu agak susah kali ya. Maka akhirnya yang gampang-gampang Khalid bin Walid gitu.
Sebenarnya Umar kita juga sama, Umar bin Al-Khattab. Ya, kita kenalnya jadi Umar bin Khattab. Jadi sebenarnya ada alnya ya, Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Ayahnya adalah Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah itu tokoh yang sangat penting. Kalau dalam Sirah Nabawiyah banyak banget disebut ya. Beliau ini adalah tokohnya orang Quraisy. Tokohnya orang Quraisy. Salah satu di antara yang banyak dihormati oleh orang Quraisy. Termasuk peran yang paling menonjol itu adalah ketika terjadi peristiwa renovasi Ka'bah untuk menghindari pertempuran di antara kaum muslimin. Terima kasih. Di antara orang-orang Arab Quraisy. Kenapa? Saling memperebutkan meletakkan Hajar Aswad. Nah, pendapatnya Al-Walid bin Al-Mughirah termasuk di antaranya yang berpendapat yang berhak memindahkan Hajar Aswad adalah yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Maka Allah takdirkan yang pertama kali masuk Masjidil Haram adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini putra dari seorang tokoh yang terkenal sebagai cerdik cendekia. Orang yang dikatakan mumpuni dalam segala bidang, ya diplomat, ya juga guru, ya juga banyak sekali lah Al-Walid bin Mughirah ini. Dan ia berasal dari suku Al-Makhzum. Jadi Bani Makhzum namanya. Jadi Quraisy itu memang di masing-masing sukunya itu melahirkan DNA, ya DNA yang beda-beda, DNA-nya beda-beda. Kalau bicara kesolehan, kalau bicara keteladanan, kalau bicara kepemimpinan, kalau bicara pengorbanan secara umum, pemimpin yang luar biasa bijaksana itu Bani Hashim. Kalau dikenal sebagai orang baik, menonjol kedermawanannya, dia seorang yang juga melayani, itu biasanya adalah Bani Tamim. Sukunya Sayyidina Abu Bakar. Nah, kalau Al-Makhzum atau Bani Makhzum ini adalah suku produk Quraisy yang kemudian dikenal melahirkan banyak orang yang memang ahli dalam bidang militer, tata negara, termasuk diantaranya juga ilmu sosial ya. Itu menonjol sekali. Makanya Al-Walid bin Mughirah itu termasuk menyombongkan putra-putranya dan keluarganya. Kenapa? Bayangin Pak, orang pintar seperti beliau, anaknya pintar semua. Ahli tata negara semua. Ahli militer semua. Jadi makanya Bani Makhzum itu kadang sombongnya luar biasa. Nah, itu biasanya lawannya adalah Bani Adi. Bani Adi itu sukunya Sayyidina Umar bin Khattab. Yang juga sama-sama produknya ahli tata negara, ahli kepemimpinan, ahli militer juga sama. Makanya nanti kita bicarakan bahwa ada sisi irisan ya, banyak peristiwa baik di masa jahiliyah maupun di Islamiyah antara Khalid dengan Umar bin Khattab. Ya tentunya karakteristik yang hampir-hampir mirip lah. Karakteristiknya hampir-hampir mirip. Intinya Khalid bin Al-Walid itu nama yang kita kenal. Kunyahnya apa? Kunyahnya adalah Abu Sulaiman. Kadang disebutnya beliau dipanggil Abu Sulaiman.
Karena putra beliau yang pertama bernama Sulaiman. Kalau orang Arab itu namanya kunyah itu sudah langsung otomatis, kalau anak pertamanya siapa itulah kunyahnya. Kalau yang belum punya anak juga dikasih Abu juga, terserah abunya apa. Mana yang disukai. Nah, kunyah itu panggilan ya Pak, panggilan lain. Jadi sering disebutnya ya julukan atau panggilan lain. Kalau lakob, beda kalau lakob. Lakob itu adalah gelar. Jadi ada kunyah, ada lakob. Lakob itu adalah gelar yang melekat atas sifat, karakteristik, atau mungkin juga jasa-jasanya. Kalau nanti diperluas ada namanya sifatul makan waz zaman. Ada kaitannya dengan tempat. Maka lakob itu menempel, misalnya untuk mensifati tempat. Itu misalnya kita kenal Imam Bukhari, Imam Nawawi. Nah, itu dari kota Bukhara dan dari kata Nuwa, jadinya Nawawi. Nah, jadi kalau beliau ini lakobnya yang terkenal adalah kama qala Rasulullah SAW, Saifullahil Maslul. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Sayyidina Umar Al-Faruq. Ya kan? Nah, kalau Khalid bin Walid Saifullahil Maslul. Apa artinya? Pedang Allah yang terhunus. Ya, nanti ada kisahnya tuh kenapa beliau mendapatkan lakob atau gelar pedang Allah yang terhunus. Wasfuhul khalqi, sedangkan sifat fisik, ya, kita bicara sifat fisik. Banyak sekali di dalam tarikh ataupun di dalam sejarah mengungkapkan berkaitan dengan sifatul khalqiyah, yaitu karakteristik fisik yang dimiliki oleh seorang Khalid bin Walid. Tentu ini ada perbedaan pendapat di antara ulama terkait dengan hal ini, tapi kita kemukakan yang paling banyak disebut di banyak catatan sejarah. Kana fi Khalid syaja'atun la nadhira laha. Khalid itu secara sifat memiliki karakteristik pemberani yang keberaniannya itu la nadhira laha, tidak ada bandingannya. Jadi bukan fisik dulu, ini sifat karakteristik umum dulu ya. Jadi karakteristik sifat. Wa kubriya'u fil haqq. Beliau orang yang teguh di dalam memegang kebenaran. Beliau itu orang yang berteguh hati, memegang kebenaran. Wa ta'atu li Rasulillah, dia orang yang sangat taat kepada Rasulullah. Wa zaka'u fil qiyadah, beliau orang yang sangat cerdas di dalam kepemimpinan militer. Wa hikmatut tadbir, kebijaksanaan dalam menyusun strategi. Wa imanu yamla qalbah, dan keimanan yang memenuhi hatinya. Adapun sifatul jasadiyah atau khalqiyah fisik, karena Khalid radhiyallahu anhu tawilan. Oh, itu orangnya tinggi, Pak. Jangkung, tawil. Ya. Asmara azimul jism. Kalau Khalid itu ternyata secara kulit dia agak kecoklatan. Asmar. Jadi Arab itu kan ya ada yang putih-putih banget, ada putih kemerahan, ada ini coklat. Ya mirip-mirip dengan kulit kita lah. Sawo apa Pak? Sawo matang. Bukan sawo mentah. Azimul jism, tubuhnya besar, gempal.
Zalihyatin kathifah. Artinya dia punya jenggot yang lebat. Syadidul ba's. Sangat kokoh, kuat, gagah perkasa. Yalbasus silaha ka'annahu juz'um minhu. Jadi dia orang yang selalu siap perang kapan aja, Pak. Sehingga pakaiannya pakaian yang siap bertempur kapan aja. Jadi secara karakteristik pakaian, Mbak, pakaian-pakaian yang sudah siap untuk perang kapanpun, gitu Khalid. Ya mungkin kalau pendekatan kita, ya dia bukan ngiyai ya, bukan seperti kiai, bukan seperti ustadz yang nampak lebih pakaiannya misalnya ke masjid ya beda, ya soleh, masjid Quran. Ini beliau ini pakaiannya pakaian yang siap perang terus. Ia menyatu dengan pakaian dan juga senjatanya, ka'annahu juz'um minhu, seakan-akan senjata dan pakaiannya itu bagian dari tubuhnya. Ya ini berarti ya Pak, berarti ahli militer sejati ini Pak. Jadi seorang yang memang perang gitu kerjaannya Pak. Jadi konsepnya memang beliau dididik sebagai orang yang ahli militer. Pemberaninya luar biasa. Itu memang dari dulu. Makanya salah satu di antara yang menyebabkan, salah satu ya Pak, bukan semuanya. Itu kan semua takdir Allah. Tapi kecerdasan beliau bahkan sampai membuat umat Islam kocar-kacir dalam perang Uhud. Ya, jadi di saat perang Uhud itu kan strateginya Khalid luar biasa. Sampai kemudian bikin kocar-kacir orang-orang beriman. Hayatuhu fil jahiliyah. Wulida Khalid fi baitin 'azimin min Quraisy. Dia anak bangsawan Quraisy memang. Tadi kita sudah sebutkan. Wa kana abuhu Al-Walid sayyidan min sadati Quraisy. Ayahnya yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah adalah salah satu pemimpin utama dari Quraisy. Fanasha'a Khalid 'ala al-furusiyah wal qital. Bahkan Khalid itu dididik sejak muda oleh ayahnya untuk ahli berkuda, ahli berperang. Pelajaran pertama di sini Pak. Jadi memang Al-Walid bin Al-Mughirah sangat ketat mendidik anaknya ini. Termasuk Al-Walid bin Mughirah menyiapkan Khalid sebagai ahli dalam berperang, diajari ilmu tentang militer, termasuk strateginya, termasuk diantaranya adalah bagaimana beliau diajari ahli berkuda, ahli menggunakan tangan kosong, ahli pakai senjata, apapun bisa. Memang dari awal sudah dididik begitu, Pak. Jadi di masa jahiliyah beliau itu, ya memang sudah dibuat, di skenario, di create, ya. Dididik untuk menjadi ahli militer. Dan itu sudah dari awal, dari kecil. Kadang kita kelemahan kita itu ya karena kita prinsipnya mengalir seperti air ya. Kadang-kadang anak kita itu belum ketahuan mau kemana. Sehingga bahkan banyak anak-anak kita itu udah kuliah saja sampai bingung mau kemana. Makanya banyak kasus yang crossover ya. Banyak yang kasus crossover itu banyak. Saya ngisi di Radar TV itu. Broadcasternya, kameramennya, malah sarjana hukum, Mbak. Bukan memang bidang broadcastingnya belajar, dia khusus kuliah broadcasting itu bukan. Jadi kameramennya sarjana hukum. Broadcasternya sarjana hukum.
Jadi ya ada crossover ya. Artinya kadang tidak linear dengan apa yang dipelajari, ya bahkan banyak kasusnya ya seperti itu ya. Kenapa ya? Karena kita polanya tadi melihat minat dan bakatnya anak-anak itu rada telat kita. Bahkan orang tua tadi tidak menentukan sejak awal apa anaknya mau jadi apa. Kita lebih suka ya kamu mau apa, ayo Bapak dukung gitu kan. Nah kalau anaknya nggak tahu apa-apa, bingung mau jadi apa-apa, ya itu tadi sampai kuliah saja cuma modalnya birrul walidain udah. Ya udah kata bapak saya suruh situ ya saya suruh situ gitu. Ya. Sedangkan kalau kita bicara pendidikan golden age-nya itu udah lewat gitu. Makanya salah satu di antara saya pernah baca di sebuah artikel Mossad ya, agen Israel itu menentukan anak didik mereka itu sejak umur 5 tahun mereka sudah bisa menyimpulkan anak ini bakatnya apa, di situlah dididik habis-habisan. Nggak banyak pelajaran yang lain khusus untuk itu. Bahkan dalam kasus tentang bagaimana mereka berupaya untuk memalingkan banyak generasi Muslim, ini kenyataan, ini kisah nyata, bahwa ada agen Mossad itu dididik dari umur 5 tahun jadi ulama. Jadi ulama Islam, padahal dia orang Israel. Yahudi. Hafal Quran, Pak. Hafal hadis. Tugasnya apa? Mahasiswa-mahasiswa, terutama yang dari Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia, itu mereka yang dapat beasiswa di luar negeri kuliahnya, mereka belokin semua, pikirannya dicuci semua. Itu kenyataan. Ya, kenyataan. Dan beliau yang menceritakan sendiri kisah itu karena beliau taubat nasuha dan masuk Islam. Nah, Islamuhu aslama Khalid ba'da sulhil Hudaybiyah wa qabla fathi Makkah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina aqbala ja'akum Khalid wa ma misluhu yajhalul Islam. Khalid memeluk agama Islam itu ba'da sulhil Hudaybiyah. Itu terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu kira-kira tahun 6 Hijriah. Jadi antara tahun 6 Hijriah ke 7 Hijriah. Jadi Khalid itu perkiraan masuk Islamnya ya tahun 6 Hijriah tapi mendekati 7 Hijriah. Mendekati itu. Yang uniknya Pak, dalam peristiwa Hudaybiyah, Khalid mimpin pasukan siap menghadang Rasul dan para sahabat untuk tidak masuk kota suci Mekah. Kisahnya kan begitu. Dan Khalid pula lah yang kemudian membawa Utsman yang kemudian diklaim dia sebagai orang yang ditawan oleh orang Quraisy. Khalid itu masih bertugas tuh di perjanjian Hudaybiyah. Tapi hatinya sudah hancur. Kenapa Pak? Karena betapa banyaknya sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu yang sangat setia. Dalam peristiwa Hudaybiyah itu kan melahirkan apa Pak? Peristiwa yang namanya Bai'atur Ridwan. 1400 sampai 1500 sahabat yang berjanji di bawah pohon siap mati untuk Nabi dan dalam rangka membebaskan Utsman bin Affan. Itu belum pernah terlihat sepanjang umur beliau ada loyalitas, kesetiaan yang seperti itu. Jadi memang dari situ sudah tergetar hatinya. Apalagi tambah lama tambah banyak kerancuan di dalam dia beragama. Banyak kerancuan. Makanya dia melarikan diri dari kota suci Mekah dengan kegelisahannya. Dia mengendap-endap, bersembunyi Pak. Jangan sampai ketahuan orang-orang Quraisy. Mau nyusul ke Madinah, mau masuk Islam. Di tengah jalan ketemu. Ketemu siapa Pak? Amru bin As. Jadi keduanya sama-sama masuk Islam. Tapi mereka nggak janjian. Di tengah jalan ketemu nih, satu jenderal, Amr bin As juga jenderal dan diplomat.
Kelebihannya Amr bin As itu kan jenderal plus diplomat. Kelebihannya, dia pintar juga, ahli strategi Amr bin As. Cuman dia diplomat, lebih condong ke diplomat. Maka prestasinya Amr bin As itu salah satunya adalah membebaskan Iskandariyah tanpa pedang, tanpa perang. Murni diplomasi ini luar biasa. Jadi sampai pada waktunya Khalid dan Amr bin As saling pandang. Mereka sudah tahu sama-sama pengen masuk Islam, tapi jangan sampai umatnya menghadang. Akhirnya mereka berdua tuh bareng masuk Islam. Masya Allah ya. Khalid bin Al-Walid dan Amr bin Al-As. Nanti kita menyusul membahas Amr bin Al-As. Kemudian kita lihat keluarganya ya. Ibunya siapa nama ibunya? Kana Ummu Khalid kanat Lubabah binti Al-Haris. Ibunya Khalid itu namanya Lubabah binti Al-Haris bin Hazn Al-Hilaliyah wa hiya ukhtu Ummul Fadl zaujil Abbas wa khalatuhu hiya Maimunah binti Al-Haris. Nyambung, Pak? Nyambung. Jadi ibunya namanya Lubabah binti Al-Harisah. Lubabah itu saudarinya Ummul Fadl. Ummul Fadl itu istrinya Al-Abbas. Jadi masuknya bibinya Nabi. Ummul Fadl itu bibinya Nabi, tapi istri dari pamannya Al-Abbas. Sedangkan ya, bibinya Khalid namanya Maimunah binti Al-Haris. Nah, kenal Pak Maimunah binti Al-Haris? Istri Rasulullah SAW. Jadi masuknya Khalid itu ponakannya Rasul. Jadinya ya, ketika menikah dengan Maimunah, Khalid jadi ponakannya. Ya, cuma kalau di sejarah tidak disebutkan ponakan itu karena memang nasab dalam tradisi Arab itu kan laki-laki ya. Maka kalimatnya kholatu. Kholah itu bibi. Tapi dari jalur ibu. Ya. Jadi kalau dalam nasab Arab itu dibedakan. Paman dari jalur bapak itu namanya ammi. Tapi kalau paman dari jalur ibu namanya kholi. Kalau bibi dari jalur bapak disebut apa? Ammah. Ya, ammati. Kalau bibi dari jalur ibu kholati. Beda makanya. Jadi sebenarnya kalau didudukan akhirnya Khalid jadi ponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan putranya atau istri dan anak-anaknya Khalid menikah dengan beberapa istri. Yang paling terkenal itu 3. Ada Fatimah binti Al-Jun. Yang kedua ada Ummut Tamim. Yang ketiga adalah Maimunah binti Al-Jun. Qila ukhtu Fatimah. Ada yang mengatakan itu adalah saudarinya Fatimah. Jadi Fatimah itu istri pertamanya. Istri pertamanya meninggal menikahi saudarinya yaitu Maimunah. Kita nyebutnya turun ranjang. Sementara anak-anaknya yang terkenal 3, yang lain tidak disebutkan dalam sejarah. Ada namanya Sulaiman bin Khalid, tadi kita Abu Sulaiman. Ada Al-Muhajir bin Khalid. Ada juga di dalam kitab-kitab tarikh disebut Abdullah bin Khalid dan seterusnya. Dan ini memang tidak disebutkan ya Pak semuanya. Yang jelas yang paling terkenal itu. Sekarang bagaimana kisah Khalid bin Walid dengan Rasulullah SAW dan dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Qada Khalid juyusil muslimina fi ma'arikin ka'adidah. Khalid itu banyak ikut serta dalam peperangan bersama Rasulullah SAW ataupun tidak bersama Rasulullah SAW. Yang paling menonjol adalah keikutsertaan Khalid. Baru setengah tahun masuk ke Islam, meletus perang namanya Mu'tah.
baru setengah tahun. Meletuslah perang yang bernama Perang Mu'tah. Ini tidak disebut ghazwah, tapi disebutnya sariyah. Apa bedanya Pak, ghazwah dan sariyah? Kalau ghazwah, peperangan yang Rasul ikut. Kalau sariyah itu peperangan yang Rasul nggak ikut. Nah, Perang Mu'tah itu perang besar, tapi Rasul nggak ikut. Nah, dalam kisah Perang Mu'tah inilah menonjolnya seorang Khalid bin Walid. Bagaimana Khalid bin Walid ikut serta dalam peperangan ini, perang yang sangat menentukan, karena memang kita bicarakan asalnya berasal dari ulahnya Raja Bahrain pada saat itu, yang kemudian bereaksi dengan terlalu parah, ya bahkan membunuh utusan Nabi SAW. Kan perang perjanjian Hudaybiyah itu melahirkan konsep dakwah kan. Bagaimana Rasul mengirim surat ke raja-raja. Aturannya Pak, dari dulu sudah ada undang-undangnya, tidak boleh membunuh utusan. Kalau membunuh utusan berarti menyatakan perang, itu konsepnya. Nah, sementara utusan Islam dibunuh, akhirnya meletuslah Nabi mengerahkan pasukan yang begitu besar ke Perang Mu'tah. Singkat cerita kan, Nabi menunjuk 3 jenderal. Yang pertama adalah Ja'far yang baru pulang dari Habasyah. Kemudian pertama Zaid bin Harisah dulu. Zaid bin Harisah sebagai komandan pertama, kata Nabi kalau terbunuh maka diganti Ja'far. Kalau Ja'far terbunuh diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Kalau misalnya semuanya terbunuh, maka Allah akan memilih sendiri siapa yang akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Makanya kalau kita bicarakan, Allah memberikan jalan pada Khalid bin Walid untuk unjuk gigi itu di Perang Mu'tah. Jenderal utamanya 3-tiganya wafat, singkat cerita. Maka kaum muslimin kebingungan, siapa ini yang bisa memimpin, paling tidak hancur oleh pasukan Romawi. Romawi pada saat itu jumlahnya 150.000 Pak. 150.000, umat Islam boro-boro nyampe segitu. Nggak nyampe Pak. Antara 3.000 ada yang 5.000. Jadi makanya nggak bisa dikategorikan nggak seimbang. Tapi makanya Masya Allah tabarakallah, Allah memilih kemudian Khalid bin Walid lewat strategi yang sangat cerdas, strategi reposisi Pak ya. Bagaimana kecerdasan Khalid membuat Saywar seolah-olah ada bala bantuan yang tidak terbatas datang dari Madinah. Padahal itu aja itu. Jadi saya sebutkan itu reposisi Pak. Yang sayap kanan nyerang, tiba-tiba muncul dari jauh siap yang dari sayap kiri masuk ke sayap kanan. Gantian yang sudah lama pindah ke sayap kiri terus. Jadi memang itu menguras tenaga. Tapi tujuannya adalah bagaimana umat Islam selamat, Romawi lari tunggang langgang. Jadi istilahnya strategi reposisi, pressing, penekanan yang dilakukan dengan aktif mengganti posisi-posisi itu. Sehingga apa? Sehingga orang-orang Romawi kebingungan sampai nggak bisa menentukan jumlah pasukan kaum muslimin itu berapa. Saking luar biasanya teman. Maka itu works, itu juga berhasil strateginya. Sehingga apa? Sehingga Romawi pulang. Umat Islam berhasil selamat dibawa pulang ke Madinah. Makanya pada saat itu banyak kemudian komentar bahwasanya itu lari dari perang. Bukan lari dari perang. Romawi dulu pulang masalahnya. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah sebenarnya. Cuman menang dari sisi mentalitas. Menang. Kenapa? Romawi pulang duluan. Baru kemudian pulanglah orang-orang beriman. Maka begitu datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan terkait dengan laqab beliau, fahuwal laqabul ladzi la yutlaq ala ghairi wa ma u'ti ahadun misluh. Katanya
ni'ma abdillahi Khalid bin Walid saifun min suyufillahi ta'ala. Tuh, katanya di dalam hadis Imam Tabrani, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim, kata Nabi, sebaik-baik hamba Allah adalah Khalid bin Walid. Dia adalah salah satu pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus kepada orang kafir. Makanya itulah lakopnya melekat kepada beliau, yaitu dengan sebuah gelar Saifullahil Maslul. Ada sebuah keterangan ya, Khalid bin Walid pada saat itu bahkan berperang sampai mengganti pedang itu sampai 9 kali, Pak. Karena patah terus pedangnya. Itu menunjukkan bagaimana kegigihan beliau, seorang Khalid bin Walid, untuk berperang itu. Dan dikatakan bagaimana orang-orang yang beriman pada hakikatnya pulang dari Mu'tah dalam keadaan selamat. Itu yang paling penting. Maka pelajaran yang paling penting, Pak. Islam itu bukan agama perang. Islam itu bukan agama yang juga zalim. Bukan agama itu, bukan. Islam itu benar-benar agama perdamaian. Berkali-kali orang kafir itu kalau mau memerangi Islam, apa tagline-nya? Membunuh sampai habis. Islam nggak gitu, nggak boleh membunuh orang tua, nggak boleh membunuh wanita, nggak boleh membunuh anak-anak, nggak boleh membunuh para rahib ahli agama yang beribadah di tempat-tempat ibadah. Itu nggak boleh. Pohon aja nggak boleh ditebang. Islam itu, Pak. Dan kuncinya adalah bagaimana menjaga nyawa. Artinya kepedulian Islam lewat Rasulullah SAW, bagaimana intinya bagaimana umat Islam itu selamat. Kuncinya di situ. Jadi bukan yang kemudian malah mengorbankan kaum muslimin mati konyol, itu enggak. Jadi benar-benar menjaga nyawanya kaum muslimin. Itu salah satu di antara tujuan syariat itu begitu. Dan Khalid bin Walid sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjadi jenderal utama dari kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu di antara keberhasilannya menumpas orang-orang murtad di zaman Abu Bakar, Khalid itu yang jadi jenderal, Pak. Sampai kemudian semua penaklukan Khalid yang dijadikan andalannya Abu Bakar As-Siddiq. Dan tidak ada pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kecuali menang. Gak ada satupun yang kalah. Gak pernah, Pak. Khalid itu gak pernah kalah perang itu. Ya kalau pengecualian di perang Badar di masa jahiliyah, sebelum masuk Islam. Sisanya perang Uhud menang kan gitu. Walaupun musuhnya umat Islam. Maka Khalid itu luar biasa. Kalau di masa Islam dia tidak pernah kalah sama sekali. Khalid itu. Bahkan di era-era akhir-akhir Abu Bakar memimpin, itu sempat ada peristiwa terkait dengan terbunuhnya salah satu jenderal juga yang bernama Abdul Ubadah, ya, bukan Abu Ubaidah tapi Ubadah, ya, seorang jenderal namanya Ubadah. Itu nggak menang-menang itu. Maka kemudian Khalid bin Walid ditunjuk sehingga kemudian memenangkan pertempuran. Jadi rata-rata begitu. Makanya muncullah kalimat yang menyebar di tengah kaum muslimin. Kalimatnya apa? Kalau Khalid yang memimpin pasti menang. Nah, itu kalimatnya. Hingga kemudian Abu Bakar wafat, Sayyidina Abu Bakar wafat, digantikan Sayyidina Umar. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar pertama kali? Mencopot jabatan Panglima Khalid bin Walid. Gimana, Pak? Kalau bicara logika, ini disangkanya sentimen. Kan kita sudah sampaikan. Antara Umar dan Khalid itu, sejak masa jahiliyah, memang nggak bisa nyatu. Itu. Orangnya sama-sama keras, Pak. Nggak bisa nyatu.
Kalimatnya bukan nggak bisa nyatu itu karena apa-apa. Di dalam Islam tetap mereka tidak bermusuhan. Cuman secara karakteristik itu banyak bentroknya. Maka orang mikir, oh ini sentimen, Umar begitu naik, Khalid yang dicopot langsung. Padahal lagi jaya-jayanya, lagi di medan pertempuran tuh Pak, mengusir Persia tuh. Luar biasa itu. Makanya isu yang tersebar bahwa Umar itu sentimen dibantah sendiri oleh Khalid bin Walid. Apa kata Khalid bin Walid dalam sebuah keterangan, ya? Jadi Khalid bin Walid itu sampai mengatakan kepada para pengikutnya, ya, bagaimana bukanlah Umar bin Khattab anna uqatilu lillah, saya berperang karena Allah, ya, walaysa lil Umar, dan saya berperang bukan untuk Umar. Ya. Benar Pak, itu pelajaran besar. Kadang kita mengaku ikhlas lillahi ta'ala, tapi kalau ketika ada masalah, kita kemudian hanya gara-gara orang tersebut, akhirnya kita nggak beramal lagi Pak. Jangan-jangan kita selama ini bukan lillah, tapi karena orang lain. Nah, ketika Khalid itu dicopot perkataannya, ma'azzalani Umar an jahala. Umar tidak melengsarkanku karena dia bodoh. Umar nggak mungkin bodoh dia. Wala khiyana, Umar juga tidak mencopotku karena khianat, bukan. Walakinnahu kariha ayyum tannan nasbi. Dia hanya khawatir, tidak suka dan khawatir manusia justru mengagungkan diriku, menggantungkan pada diriku. Dan itu memang benar, sikapnya Umar begitu Pak. Di periode Umar Pak, Khalid dicopot, pohon samurah. Pohon samurah itu apa? Pohon samurah itu pohon ketika Rasulullah mengadakan bai'atur ridwan. Dua-duanya sama, sebabnya sama. Jadi ketika orang-orang beriman itu berperang, selain mereka meyakini kalau pemimpinnya Khalid pasti menang, yang kedua, kebiasaan jahiliyah muncul kembali. Apa tuh Pak kebiasaan jahiliyah? Tradisi orang Arab kalau sebelum berperang menggantungkan pedang tombaknya di sebuah pohon. Ini tradisi jelek. Dengan asumsi apa Pak? Kalau digantungkan pedang dan tombaknya selama semalam, maka itu akan membantu pertempuran. Jadi pohon samurah tempatnya Rasul membaiatur ridwan para sahabat itu jadi sakral. Dianggapnya pohon keramat Pak. Maka apa yang dilakukan Umar? Dicopot Khalid, pohon samurah tebang. Umar tuh gitu Pak. Preventif Pak, preventif. Karena sebagai pemimpin kan bukan hanya bagaimana menjadikan rakyatnya sukses dunia kan? Tapi tujuan dasar utamanya khalifah itu apa? Mengatur umat Islam sukses akhirat. Jadi makanya jangan sampai rakyatnya terlibat kesyirikan. Itu prinsipnya Umar bin Khattab. Makanya tadi Khalid dicopot plus apa tadi Pak? Pohon samurah. Pohon samurah itu kalau kita pendekatannya beringin kayaknya. Lebat daunnya. Itu namanya pohon samurah. Bukan samiri ya, samurah. Kalau samiri beda lagi. Jadi Bapak sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, itu jadi kalimatnya saya berperang bukan karena Umar. Dan bukan karena kemudian Umar mencopot saya, lalu kemudian aku tidak mau berperang. Jadi beliau tuh jadi jenderal semangat. Jadi rakyat jelata semangat. Ya, ketua DKM semangat. Nanti ganti ketua DKM ya jangan nggak semangat. Jadi pengurus masjid semangat. Nanti kalau ada pengurus masjid ganti lain, jangan kemudian nggak semangat, nggak rajin lagi. Jangan. Kita lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Ya, bukan karena manusia.
Jadi apapun yang terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang memilukan adalah selama berperang beratus-ratus peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, bahkan seluruh tubuh Khalid itu semuanya isinya bekas bacokan, tapi di depan semua, nggak di belakang. Itu menunjukkan beliau tidak pernah lari dari pertempuran. Tetapi pada akhirnya manusia takluk dengan apa yang Allah takdirkan. Kenapa, Pak? Karena beliau meninggal justru bukan di medan perang seperti yang beliau inginkan, tapi justru gugur di atas pembaringan. Jadi beliau mengalami sakit, yang sakitnya beliau sudah nggak bisa bangun. Dan beliau meninggal di atas pembaringan. Maka di akhir hayatnya salah satu di antara ucapannya adalah yang dikemukakan oleh Khalid bin Walid, sungguh kata dia, aku meninggal dunia menjelang aku telah ikut ratusan pertempuran, tidak ada bagian tubuhku kecuali terluka di depan. Namun kini aku mati di atas ranjangku sebagaimana matinya unta. Wahai orang beriman, janganlah tidur nyenyak mata-mata para pengecut. Janganlah bikin tidur nyenyak mata-mata orang pengecut. Artinya beliau itu dikategorikan bagaimana jangan sampai kita itu pengecut sehingga kemudian lari dari pertempuran, ninggalnya justru di pembaringan. Intinya beliau meninggal di atas pembaringan bukan pengecut, tetapi karena qadarullah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Beliau meninggal dunia di kepemimpinan pas Sayyidina Umar bin Khattab di tahun 21 Hijriah. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Momen-momen tertentu kadang-kadang kita dapat ujian dari lingkungan. Alhamdulillah ada kamu masih syukur, alhamdulillah ada alhamdulillah. Untung ada kamu, nah kalau kata-kata yang kesannya pujian, tapi justru itu menjadi jebakan. Karena terkadang ketika kita menjadi objek yang dipuji, itu hati berdebar, hidung yang kembang kempis. Nah itu kan kalau kata sebelah saya itu hati-hati lah itu. Kalau udah kayak gitu berarti hatimu. Nah untuk menghindari hal seperti itu dan ketika kita mendapatkan posisi kembang kempis di dunia itu gimana? Ya, tayyib. Ada pembahasannya terkait dengan al-madhu, pujian dan sanjungan. Itu di dalam kitab Adabul Mufrad itu dibahas panjang lebar ya, dengan riwayat-riwayat yang cukup kompleks. Di satu riwayat bahwa ada hadis yang melarang kita memuji orang. Kenapa? Karena memuji orang itu bisa menenggelamkannya. Bahkan Abdullah bin Umar ketika dipuji, dia menganjurkan untuk membawa pasir dan dilemparkan ke mukanya orang yang muji tadi. Itu riwayat yang masyhur, hadis Bukhari. Di satu sisi, Nabi juga beberapa kasus muji-muji sahabat. Ketika Nabi mengatakan Abu Bakar itu khalilku, Abu Bakar itu tidak ada orang yang lebih baik dari dia. Ketika aku dalam keadaan terancam, dia membela. Dikala aku didustakan, dia membenarkan. Konsepnya itu pujian. Termasuk diantaranya adalah kepada Umar, Utsman, Nabi memuji itu. Tapi kepada sahabat yang lain, Nabi tidak memuji. Kenapa, Pak? Berarti pujian itu
Tidak semuanya salah. Tapi juga tidak semuanya benar. Suami muji istri itu hukumnya apa, Pak? Bahkan dusta aja boleh. Jadi jangan gara-gara nanti saya muji istri nanti dia kembang kempis. Nah, kalau dalam hubungan interaksi kasih sayang itu suami muji istri, nggak apa-apa. Wahai istriku, kamu kok tambah cantik. Makin marah makin cantik. Gombal itu. Boleh sebenarnya, boleh. Tapi ingat, pujian itu sasarannya siapa? Makanya sasarannya diperhitungkan. Ketika dia dipuji, tambah beramal saleh. Buktinya Sayyidina Abu Bakar dipuji bukannya kemudian kembang kempis tadi, malah ibadahnya tambah naik. Sayyidina Umar tambah naik. Sayyidina Utsman tambah naik ibadahnya. Nah, itu boleh. Tapi kalau kemudian ada orang kalau dipuji malah tenggelam, sombong, penyakitnya, wah itu jangan dipuji, Pak, kalau udah kayak gitu. Kita sama saja menenggelamkan ia di dalam keburukan. Maka kita harus tahan. Nah, sekarang pembahasan yang kedua. Nggak boleh, Pak. Untung ada kamu tuh kalimat yang nggak boleh. Kalau dalam bahasa Arab, laulaka. Laulaka itu kalau bukan karena kamu. Man siwak. Siapa lagi? Nah, itu nggak boleh, Pak. Jadi kalimat untung ada kamu itu juga kalimat yang terlalu berlebihan. Kalimat yang lebih positif apa? Alhamdulillah, Allah telah memberikan kesempatan dan menguatkan dirimu sehingga bermanfaat untuk masjid ini. Itu lebih baik. Libatkan Allah di situ. Karena pada prinsipnya tidak ada yang kita ini mampu kecuali Allah mampukan. Gak ada sebenarnya. Kita ini kan lemah ya. Manusia itu sama-sama lemah, Pak. Manusia itu sama-sama lemah kecuali yang Allah kuatkan. Gitu ya kayaknya. Oh, yang kembang kempis tadi. Istighfar. Astagfirullah. Ya. Makanya tadi kalau memang kita itu tidak suka dipuji, kita harus ngasih tahu, Pak. Karena apalagi orang Indonesia itu gampang muji, Pak. Bahasa basi, orang Indonesia itu memang bahasa basian. Jadi bahasa basi, apalagi kalau ada maunya itu bahasa basi luar biasa. Oh, muji-muji, kamu ini tambah tua, tambah ganteng, tambah gagah. Ada 200.000 enggak? Nah, ya. Nah, itu biasa itu. Nah, jadi kalau kitanya seperti itu, tadi kembang kempis, kita banyak tazkiyatun nafas, mengingat dosa-dosa kita. Kalau para ulama seperti Imam Duqaim suruh apa, Pak? Ingat kita ini hamba yang penuh aib. Makanya para ulama tuh mendukung yang namanya tawadhu. Para ulama tuh Pak nggak ada yang ngaku ulama, Pak. Ulama tuh mereka mengatakan lasna bil ulama wala fuqaha. Kami ini bukan ulama, kami ini bukan ahli agama. Walakin nasma'u hadisan ya wa nukhbirukum hadisa. Kami ini ya dengar satu hadis, lalu kami lanjutkan kepada kamu satu hadis. Segitunya supaya apa? Kita memahami bagaimana bahwa semua kepuja-puji itu hanya milik Allah gitu. Saya kira begitu ya. Barakallahu fiikum. Karakter kuat yang dimiliki oleh